Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saya dan saudara boleh ada sebagaimana kita ada. Pagi ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa saya dan saudara. Mungkin ibadah kita saat pagi hari ini tidak seperti biasa. Kita beribadah di rumah, tetapi itu bukan berarti Tuhan tidak hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya.
saat pagi hari ini kembali kami bersyukur kepadamu. Kami percaya dimanapun kami beribadah ya Tuhan, dimanapun kami ada, ketika hati kami terangkat kepadamu, maka Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan siap melawati kami, Engkau Allah yang siap memberkati kami. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami siap diisi oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan urapan yang sama. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami dan kami akan buka hati kami buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi kita sekalian yang Tuhan telah kumpulkan berada dalam Allah ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Terlebih dahulu kita akan membaca firman Allah di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-44. Lukas 23 ayat 44 sampai 47. Demikian bunyi firman Allah. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ayat-ayat firman Allah yang sudah kita dengar melalui pembacaan saat ini menceritakan tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus merupakan salah satu kebenaran yang harus diketahui, dihargai, dan dipercaya. Mengapa? Karena kematian Yesus Kristus bagi orang yang percaya akan hal itu mendatangkan keselamatan. Kita dengar percakapan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 kembali, namun dalam ayat yang ke-41 sampai 43. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kematian Yesus Kristus di atas bukit Golgota, di atas salib, memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Seperti seorang penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Walaupun dia seorang penjahat,
sehingga akibatnya dia harus dihukum mati, disalibkan. Tetapi pada detik-detik terakhir dia percaya tentang kematian Yesus. Dia percaya akan adanya Yesus. Saat itu juga Yesus berkata, saat ini juga engkau bersama dengan aku masuk di Taman Firdaus. Artinya penjahat yang disembah Yesus karena percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Allah dan juru selamat umat manusia. Penjahat itu saat itu juga diselamatkan oleh Tuhan. Inilah faedah kematian Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk penjahat ini diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun dia hanya percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Demikian juga buat kita sekalian yang ada. Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Apalagi kita telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat untuk umat manusia dan juru selamat untuk pribadi kita masing-masing. Percaya, kita yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan menjamin keselamatan kita sekalian. Kita kelak boleh menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Karena Yesus itu adalah Tuhan, seperti apa yang diungkapkan dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Faedah kematian Yesus Kristus di atas bukit Golgota, di atas salib, karena disalibkan, kematian Yesus berfaedah pada orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya, menerima hidup yang kekal bersama dengan Yesus, masuk dalam kerajaan surga kelak. Berikutnya, faedah yang kedua, kita lihat di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, kita mendengarkan pembacaan ini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus rela hidup terkutuk karena untuk menebus kehidupan kita sekalian, yang seharusnya kitalah orang berdosa yang menerima kutuk daripada Allah itu. Tapi oleh anugerah dan kasih Allah, Yesus telah menolong kita sekalian. Melalui kematiannya kita dapat menerima penebusannya, sehingga kita luput dari kutuk Taurat itu. Dan yang ketiga, kita lihat sekalian, kalau Yesus telah menebus kehidupan kita dari manusia yang terkutuk, kita menjadi manusia yang dimerdekakan oleh kematian Yesus Kristus. Kita lihat pembacaan kembali dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Melalui kematian Yesus Kristus,
kita mendapat kemerdekaan yang sejati dari Dia, sehingga hidup kita benar-benar terlepas daripada unsur dosa yang mengikat, yang menjerumuskan kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Dia, oleh kemurahan dan anugerahnya kita memperoleh karya penyelamatan Allah, sehingga kita luput dari hukuman Allah itu. Selanjutnya ada sekalian, faedah yang ketiga tentang kematian Yesus bagi kita orang yang percaya kepadanya. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21 berkata demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang suci, Yesus yang kudus, Dia rela dijadikan dosa, menjadi berdosa karena untuk menebus saudara dan saya, sehingga kita dibenarkan di dalam Tuhan. Bagi kita semua yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang percaya kepadanya diberi kemerdekaan oleh Allah. Bahkan Tuhan berkata, hidup kita telah dibenarkan oleh Allah, menjadi manusia yang dibenarkan oleh Allah. Di dalam kesaksian dalam kitab Mazmur, bila seseorang menerima kemerdekaan dari Allah, menerima dibenarkan hidupnya oleh Allah, mempunyai kesaksian demikian. Kita lihat terlebih dahulu dalam Mazmur 5 ayat yang ke-13 bagian B. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu sebagai perisai. Kalau kita menjadi orang yang telah dibenarkan oleh Allah, kata firman Allah dalam kitab Mazmur 5 ayat yang ke-13b ini, kita mendapat perlindungan dari Allah. Apalagi di zaman saat ini, di saat ini kita sedang menghadapi, bahkan bukan hanya pribadi kita, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia menghadapi sesuatu hal yang kita antipasi. Jangan sampai hidup kita dikalahkan, khususnya oleh virus-virus yang merajalela akhir-akhir ini. Dengan kekuatan kita sendiri mungkin kita tidak mampu, tapi kalau Tuhan melindungi kita, perlindungan Allah itu sempurna adanya. Sebab itu usahakan kita menjadi manusia yang dibenarkan oleh Allah. Kalau kita ingin menjadi manusia yang dibenarkan oleh Allah, mulai detik ini bukalah hati kita, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kesaksian bagi pemazmur, kalau dia telah menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah, ada perlindungan dalam pribadinya. Kalau Allah melindungi kita, perlindungan Allah itu sempurna adanya. Yang kedua, kalau kita menjadi manusia yang dibenarkan oleh Allah karena kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak hanya dilindungi tapi juga diberkati oleh Allah. Mari kita lihat dalam kitab Mazmur kembali, pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tetapi pemazmur mengatakan, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta. Atau anak-anak cucu-cucunya sampai meminta-minta, tidak pernah aku lihat. Terus Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Anak-anak cucu-cucunya semua menjadi berkat.
kata firman Allah. Ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Bukan yang pribadi kita yang akan dibenarkan oleh Allah sehingga Tuhan berkati kehidupan kita, tetapi juga anak-anak kita, cucu-cucu kita diberkati oleh Engkau Allah. Sebab itu usahakan dalam kehidupan kita, pribadi kita, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda akan dibenarkan oleh Allah sehingga perlindungan dan juga berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kita, sehingga menikmati berkat Tuhan tidak hanya pribadi kita, tetapi segenap keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sekarang yang terakhir kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Kehidupan kita sebagai turunan Adam dan Hawa yang telah jatuh di dalam dosa. Karena dosa, hidup kita bukan hanya jauh dari Allah, dan telah terpisah dengan Allah. Namun melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas bukit Golgota, di atas salib, maka kita yang percaya kepadanya, di samping hidup kita dibenarkan oleh Allah, demikian hidup kita dibuat oleh Allah menjadi hidup dekat dengan Tuhan. Apalagi pada pagi hari ini, sebentar kita akan menerima pelayanan perjamuan Tuhan. Sebentar kita akan makan tubuh Kristus, minum darah Kristus melalui sakramen perjamuan ini. Kita lihat sekalian, apa yang kita alami dalam kehidupan kita saat kita menerima mengambil perjamuan Tuhan ini. Untuk pribadi kita masing-masing, bagi orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita menerima perjamuan, harus percayalah, ambillah perjamuan dengan iman. Dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, ayat 53 sampai 56 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Suatu keindahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita makan tubuh Kristus, minum darah Tuhan melalui sakramen perjamuan pada saat ini, hidup kita menjadi tidak sendirian, tapi hidup kita tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan pun tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membela kehidupan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memakari hidup kita, melindungi kita dengan kesempurnaannya. Puji Tuhan. Betapa indah dan bahagianya kehidupan kita.
Kalau kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, apalagi pada pagi hari ini kita akan menerima pelayanan perjamuan Tuhan. Hidup kita akan menyatu dengan Tuhan. Hidup kita akan melekat dengan Tuhan. Sampai Rasul Paulus berkata di dalam Alkitab, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, Penindasan ataupun kesesakan, ataupun aniayaan, ataupun aniaya, atau kelaparan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau bahaya, ataupun pedang. ataupun pedang. Tidak ada sesuatu apapun juga yang bisa memisahkan hidup kita dari kasih Kristus. Kalau hidup kita dekat dan melekat kepadanya, yang membela kehidupan kita, yang membentengi kehidupan kita, bukan manusia, bukan kekuatan dunia ini, tapi Yesus Kristus, ya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, pencipta alam semesta itu, yang melindungi kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi aman, tentram, dan mengalami damai sejahtera dari Allah. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saatnya kita akan masuk dalam acara sakramen perjamuan suci. Jemaat sekalian yang kami kasih dalam kasih Tuhan, sebelum kita menerima pelayanan perjamuan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh perkenanan-Mu kami boleh mendengar kebenaran firman Allah. Firman Allah menguatkan dalam kehidupan kami, dan keinginan hidup kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu, kami dekat dan melekat dengan Engkau. Supaya hidup kami, Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami dan membela hidup ini. Dan saat ini oleh anugerah kasih-Mu Tuhan, kami diperkenankan oleh Engkau juga menerima pelayanan perjamuan Tuhan ini. Melalui acara pada saat ini, kami mohon kepada Engkau ya Bapa, potongan-potongan tubuh Kristus, roti yang ada di cawan perjamuan ini, Engkau memberkati, menguduskannya, sehingga roti ini diberkati oleh Engkau menjadi potongan-potongan tubuh-Mu, dan air anggur yang ada di cawan perjamuan ini diberkati oleh Engkau sehingga menjadi tetesan-tetesan darah-Mu yang tertampung di cawan perjamuan ini, yang sebentar akan kami bawa untuk pelayanan kepada umat-umat-Mu sekalian. Berkatilah umat-umat-Mu sekalian dalam menerima pelayanan perjamuan Tuhan ini, sehingga iman kami dikuatkan dalam Engkau, kehidupan kami disucikan melalui pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota, dan hidup kita kami berkenan di hadapan Engkau menjadi anak-anak yang diperhatikan oleh Engkau, dilindungi oleh Engkau, dijauhkan dari segala hal-hal yang merugikan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah melimpah dalam kehidupan kami sekalian yang akan menerima pelayanan perjamuan Tuhan ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari menyediakan diri kita untuk menerima pelayanan perjamuan Tuhan ini.
bagi jemaat Tuhan yang saat ini berada di tempat masing-masing. Mari kita satukan diri kita, satukan hati kita. Kita akan menerima pelayanan perjamuan Tuhan ini, dan kita akan makan minum bersama perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat potongan tubuh Kristus. Namun sebelum kita makan potongan tubuh Kristus ini, dengarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah buat kita sekalian. Baik kepada kita sekalian yang terkumpul dalam Ka'bah Allah, lebih khusus buat umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dengarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan tubuh Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari kita angkat cawan perjamuan yang berisi tetesan darah Kristus. Namun sebelum kita akan meminumnya, terlebih dahulu kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah buat kita sekalian. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama darah Kristus sambil mengucap syukur dengan penuh keyakinan segala dosa-dosa kita diampuni, disucikan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami Tuhan telah menerima pelayanan perjamuan Tuhan. Iman kami semakin kuatkan oleh Engkau, bahwa kami melangkah bersama dengan Engkau. Engkau akan menuntun setiap langkah perjalanan kami hamba-hambamu, seluruh umat-umatmu, keluarga jemaat besar GBD Narwastu Bima, dipimpin oleh Engkau mulai saat ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Karena begitu Allah cinta dunia, nanti dengan kasih Kristus, Bapak Gembala tutup di dalam doa sekaligus doa berkat. Allah
Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami telah diperkenankan oleh Engkau untuk beribadah kepada Engkau pagi hari ini. Dan ibadah telah terlaksana dengan baik atas pimpinan dan tuntunanmu dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Ya, kami dapat menikmati menerima pelayanan perjamuan Tuhan. Kami percaya melalui ibadah dan perjamuan ini, di samping hidup kami diperkenankan, disucikan oleh Engkau, iman kami semakin dikuatkan oleh Engkau. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga langkah perjalanan kami di tahun ini tidak sendirian, tapi Tuhan menyertai kami. Kami berdoa juga ya Bapa, buat negara dan bangsa kami, kota Bima yang kami kasih ini. Kiranya seluruh masyarakat yang ada di Bapa dijauhkan dari virus-virus yang saat ini merajalela. Jauhkan dalam kehidupan kami sekalian. Pertolongan perlindungan-Mu sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri acara ibadah pada siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini jemaat Tuhan yang kami kasihi, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, pimpinan bimbingan, perlindungan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai jam pagi hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.